Awas, ada pekakas ganas untuk batang yang keras. Dan walaupun buatan lokal, tetapi rasa internasional. Assalamualaikum, gas. Halo para penonton dan pecinta bonsai, apa kabar semuanya? Dimanapun Anda berada, saya doakan ya semoga sehat. Di video kali ini saya telah merangkum aktivitas kerja dan membuat perkakas untuk mendukung pembentukan bonsai kesayangan Anda yang berupa alat catok pemecah batang. Selamat datang kembali di Penempaan Pandai Besi Utara, Majalengka. Bersama saya di channel Iron Tempah, atau bisa juga dibaca Irwan Tempah. Seperti biasa, di pagi hari saya memulai aktivitas kerja dengan mengawali pemanasan, yang dimana pemanasannya adalah membakar tungku terlebih dahulu. Dan langsung saya mulai videonya. Sambil saya menunggu pemanasan tungku, saya siapkan terlebih dahulu peralatan yang biasa saya gunakan. Kemudian saya sudah siapkan bahan catok yang bahan dasarnya saya menggunakan besi uril 16 yang dipotong kurang lebih 20 cm. Setelah pemanasan selesai, lalu saya memulai pembakaran bahan catok. Di video kali ini juga saya merasa senang karena saya baru saja menyelesaikan alat pendukung kerja saya, teman baru untuk si mesin pemalu. Ini dia alatnya, dan saya beri nama si mesin penjepit. Ya, walaupun mesin buatan saya hampir mirip barang rongsok karena bahan dasarnya memang dari rongsok, tetapi yang penting bisa bekerja dengan baik dan mempermudah saya dalam bekerja. Di sini saya akan beritahu juga cara mengoperasikan alat ini. Ini dia. Saya menggunakan rantai motor bekas dan rantai sepeda agar bisa menggerakkan ventil oli, dan saya sudah merancang bagian bawah penempatan pedal, dan ini cara kerjanya. Walaupun kurang bermodal, yang penting jangan sampai gagal. Dan begitulah kira-kira. Dan langsung saja saya operasikan bagaimana kekuatan yang sesungguhnya tentang alat ini. Saat saya mulai mencoba dan bekerja, sengaja saya tidak mengedit video bagian ini agar kalian bisa menyaksikan kecepatan mesin penjepit ketika mulai menggigit. Oke, cukup. Sekarang bagian video hasil mengedit. Seperti inilah aksi menggigit si mesin penjepit. Bagi saya pribadi, si mesin penjepit ini cukup efektif. Dan saya langsung mencobanya sekalian membuat catok pecah batang, dan hasilnya lumayan memuaskan diri saya. Di sini saya mau mengkolak bola. Ngomong teh pabelit. Di sini saya mau mengkolaborasikan kedua karyawan saya, dan bagian pembentukan setang atau gagang saya pasrahkan kepada si mesin pemalu, dan ternyata dia sudah tak sabar untuk memalunya dengan pukulan yang begitu semangat. Mantap. Pembulatan gagang dengan pukulan si mesin pemalu memang dialah ahlinya dalam hal ini. Dan inilah hasilnya.
Kerja yang bagus, teman. Selanjutnya, saya pasrahkan kepada si mesin penjepit untuk menggepengkan kepala catok agar nanti ketika saya pukul tidak terlalu menguras keringat saya. Dan kemudian saya tipiskan bagian ininya juga. Good job, guys. Karena kami bertiga sedang melakukan kolaborasi di pertempahan Pandai Besi Utara Majalengka, dan sekarang giliran tangan saya melakukan perapihan. Pukulan yang saya lakukan pada bagian-bagian bilah bahan catok agar menghilangkan permukaan yang dekok dan lebih cepat dalam proses penggerindaannya nanti. Selanjutnya saya pukul dan bentuk lagi bagian kepala catok agar bilah bahan catok bisa menyerupai kepala catok pemecah batang. Kira-kira seperti inilah bentuknya. Sebelum saya gerinda, saya kasih ciri dulu untuk melakukan pembuatan lubang. Dan memang sayalah ahlinya ketika melakukan penusukan lubang belah catok. Lubang bilah catok maksudnya. Lubang bilah catok maksudnya. Dan di tahap ini saya mulai melakukan proses penggerindaan. Kenapa saya gerinda semua bagian bilah catok? Agar nantinya bisa lebih mudah ketika melakukan proses finishing. Kemudian selanjutnya saya bentuk bagian-bagian bahan catok replika agar menyerupai catok pemecah batang pada umumnya. Nah, kurang lebih seperti inilah hasilnya nanti ketika sudah jadi. Saya cetak kedua bilah bahan catok agar bisa sama sesuai dengan pasangannya. Kurang lebih seperti inilah bentuknya. Dan saya sudah siapkan batang as untuk penyatu bahan catok ini. Kemudian saya kawinkan kedua bilah pasangan catok hingga naplok dengan menancapkan satu batang as sampai amblas agar tidak lepas dan berposisi pas. Dan kemudian saya merasa panas yang membuat saya lemas setelah bekerja keras dan akhirnya langsung mengupas kelapa yang belum keluar tunas. Kemudian saya minum sampai puas agar dahaga saya bisa terlepas dan semangat makin mengganas. Dasok mendengar repas. Segar. Di sini saya mau bergaya seperti iklan-iklan minuman terkenal, ternyata malah copot
guys. Oke lah, lanjut. Kemudian saya press lagi bagian as agar lebih erat dan kuat. Tahapan selanjutnya, saya rapihkan lagi bagian kepala catok. Saya potong bagian ini agar bagian dalam muka catok pemecah batang bisa lebih luas. Tidak daruk-dak guys. Kemudian saya poles seluruh bagian catok agar terlihat rapi dan bersih. Dan selanjutnya lagi saya pasang stopper agar muka catok tidak cepat rusak. Dan saya langsung menyepuhnya agar kadar baja yang terkandung di dalamnya bisa mengeras seperti batang-batang as yang keras. Ya mantap dong Kang Mas. Oh, ya sudah jelas. Siapapun yang mau batang as mengeras mungkin mesti disepuh dulu di sini. Kamu suka ya sesuatu yang mudah mengeras? Iya dong Kang Mas. Saya rapihkan lagi menggunakan amplas agar lebih berkelas dan tentunya punya kualitas. Catok pecah batang ini menjadi 30 cm hasil akhirnya. Dan lebar muka ketika dibuka kurang lebih 7 cm. Kemudian saya langsung melakukan pengetesan. Dan ternyata media bonggol pisang terlalu mudah akang. Sekarang mencobanya ke batang yang keras. Bagaimana menurut kalian? Sangat tajam bukan? Di sini saya baru sadar kalau bagian dalam muka catok mirip lope-lope. Walaupun catok ini terlihat manis dan romantis, tetapi nyatanya sangat sadis guys. Saya beritahukan agar ketika Anda saudara memiliki catok ini, jauhilah pertengkaran dengan istri Anda. Karena yang saya takutkan, batang-batang yang Anda miliki merasa miris dan histeris. Karena takut dipecahkan oleh catok manis dan romantis. Batang-batang bonsai maksudnya. Ya memang sih bertengkar dengan istri itu tidak baik. Saya doakan semoga kalian selalu harmonis. Sampai di sini dulu pertempahan saya. Mohon maaf apabila saya salah dalam berucap. Mohon maaf sekali karena saya cuma kontainer pemula dan pemalu. Nih. Tuh kan mirip lope-lope. Dan ini hasil akhir yang sudah saya cat. Oke, terima kasih dari Pandai Besi Utara, Majalengka, My North, Belek Smith.